Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, tetap semangat, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah teman-teman, hari ini seperti biasa saya mau ngajak kalian masak. Cuman hari ini yang mau saya masak agak unik sedikit ya. Ini saya punya bahan dasar, kalian tentu udah kenal. Pisang nipah ya, kalau kami di sini orang Pontianak ini namanya pisang nipah. Cuman nggak tahu di luar sana ya, di daerah lain, di tempat lain apa namanya ini. Silakan kalian komen di bawah. Ini pisang apa selain pisang nipah namanya ya. Nah pisang nipah ini teman-teman mau saya masak pakai santan. Sedikit saya mau cerita nih, kenapa saya mau masak pisang nipah. Dulu waktu saya SMP ya, SMP itu kalau salah kelas 2, saya pernah diajak teman tempat keluarganya. Dia kasih saya makan itu pisang nipah ini dimasak santan, kemudian pendamping itu sambal terasi dengan teri. Jadi hari ini saya kepengen memasak teman-teman ya. Cuman agak saya modifikasi, agak berbeda ya, agak berbeda dari mereka. Kalau mereka ya itu masaknya cukup pakai santan, kalau bumbunya mereka hanya pakai bawang putih, bawang merah, garam, dan penyedap rasanya itu. Tapi hari ini saya akan modifikasi ya, saya akan tambah lagi bumbu-bumbunya, jadi biar lebih enak ya, jadi berempah ya. Nah, mungkin kalian agak bingung ya apa rasanya, termasuklah suami saya, anak saya, mereka bingung, saya kok masaknya aneh-aneh kan. Biasanya pisang nipah ini kan orang untuk digoreng, untuk bikin kolak, untuk bikin pisang susu, coklat, macam-macam ya. Yang pastinya pisang ini untuk santapan kita di sore hari atau di malam hari atau di pagi hari untuk cemilan ya. Tapi kali ini saya mau jadikan ini adalah sebuah masakan tradisional ya, termasuk tradisional ya, orang-orang dahulu ini dijadikannya sayuran atau lauk pauk. Oke, sekarang saya tunjukkan kalian bumbu-bumbunya. Jadi saya mau bumbu pakai bawang putih, bawang merah, keminting. Kemudian nah ini dia saya tambahkan seperti biasa ya, penyedap rasa. Saya akan tambahkan ketumbar, kemudian lada, kunyit, dan pastinya pakai garam. Nah ini saya pakai ebi teman-teman ya. Kemudian ini dia pakai santan. Nah ini dia pisangnya, masih muda sekali nih. Jadi kalau udah agak tua itu dia enggak enak. Sekarang pisangnya mau saya kupas dulu ya. Nah ini sebelumnya seperti biasa ya, kita potong-potong dulu bawang putih, bawang merah sebelum di blender. Jahe. Jadi bawang merah ini sebagian mau saya haluskan, sebagian nanti mau saya iris-iris teman-teman ya. Tidak semuanya saya haluskan. Ada juga yang mau saya iris-iris. Karena saya masaknya tidak banyak, hanya untuk saya makan sendiri ya. Nanti suami saya bingung, pisang dibikin lauk, jadi dia tidak mau makannya, bisa untuk masak sendiri. Jadi tidak perlu banyak-banyak masaknya. Nah ini nanti kita haluskan. Kemudian yang ini kita iris-iris. Jadi waktu itu teman-teman, saya tuh dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai punya anak satu, makannya tuh susah sekali ya, agak cerewet, makanya banyak saya kurus. Tapi karena di tempat orang, perut saya lapar, jadi dikasih orang makanan seperti ini, jadi saya bisa makan ya. Padahal waktu itu saya cerewetnya minta ampun kalau makan kan.
apalagi yang sayur yang belum pernah saya makan. Tapi ternyata ini nih berkenan di hati saya. Sekarang saya teringat saya mau coba masak lagi. Nah sekarang bumbunya ini mau saya haluskan dulu ya. Nah ini udah saya haluskan. Sekarang saya mau ngupas pisangnya pula. Sebelumnya saya mau pakai sarung tangan karena pisang ini kan ada getahnya, jadi kita pakai sarung tangan ya. Jadi dikupas, masukkan ke dalam air, teman-teman, di rendaman, karena dia itu nanti ada getahnya. Nih, tersimpan di sini. Letakkan di sini, untuk tempat pilih. Jadi ngupasnya sini, tidak perlu kita ngupasnya sampai dikupas habis sampai putih tuh teman-teman. Sisihkan juga kulitnya itu, sisakan itu. Hari ini kameramen saya tidak ada teman-teman, jadi kameranya nggak bisa pindah-pindah ya. Saya tidak bisa lihatkan kalian dekatnya ya. Semoga nampak lah nih ya, nggak jauh. Nah ini ya, cemplung ke air. Saya dekatkan dulu kameranya, bisa lihat nanti. Oh, ini kan lihat lebih dekat ya. Ini pisang ini bergetah kalau kalian tidak pakai sarung, kalau kita tidak pakai sarung tangan nanti nokat nih di tangan-tangan. Ini ngupasnya seperti ini. Kalau untuk digoreng kan tidak seperti ini ngupasnya, ya masih muda. So, saat ini teman-teman, ini nih saya lalap pun saya mau makan ya. Kalau sekarang nih saya makan udah tidak cerewet lagi, apa semua saya makan. Ini nanti baru kita iris-iris. Masaknya cukup sedikit aja ya, untuk makan saya sendiri. Cukup bergetah sekali. Jadi ini getahnya lekat di tangan. Jadi kupas sampai selesai. Wow, ini lekat sekali nih teman-teman. Oh. Oh, betul. Nah, ini sekarang mau kita potong-potong, tapi motongnya jangan di talenan, lah keringat.
Jangan di talenan, nanti juga melekat-lekat di talenan. Ini gak di tangan saya udah melekat-lekat. Nah, jadi motongnya di sini. Cukup kayak gini saya berkeringat nih teman-teman masaknya. Nah, gini ya motongnya ini. Nanti kalau di talenan akan nempel getahnya. Kalau masak ayam, masak daging, itu hal yang biasa ya, sudah biasa. Coba kita masak yang belum biasa, seperti ini. Itu deh. Nah, selesai. Udah habis, sudah dipotong semua. Nggak usah buka sarung tangannya. Lekat. Sekarang kita mau numisnya ya. Sekarang saya tumis dan bawang yang saya isi tadi. Dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Bawangnya agak masak sedikit, sudah berbau harum. Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Ini bumbunya lumayan banyak. Karena ini pakai blender seperti biasa teman-teman, masaknya agak lama ya, biar airnya kering sampai bumbunya masak, nggak bau lango kalau orang bilang. Nah, di sini saya tambahkan ketumbar cukup 1 sendok. Kemudian saya tambahkan lada, setengah sendok, nggak usah terlalu banyak karena ini masak tidak banyak, cukup setengah sendok. Kemudian saya tambahkan kunyit untuk pewarna ya, biar warnanya kuning. Tambahkan sedikit nih. Dan saya tambahkan penyedap rasa. Kemudian saya aduk lagi, bumbunya kering, ini. Dan saya masukkan
saya tambahkan ebinya. Jadi saya belum berani kasih garam karena ini saya pakai ebi, dan ebi kan ada asin-asinnya. Nanti kalau udah terasa kurang asin, barulah saya tambahkan garam. Ini ya teman-teman, baunya sedap, baunya harum, baunya ya. Biarkan dulu sampai minyaknya keluar, biarkan ada baunya. Dan saya tambahkan air sedikit. Jadi masaknya simple ya. Kemudian saya tambahkan santan. Ini kalau kita beli yang pakai bungkusan itu santannya cukup 5.000 nih. Nah, ini kental kan? Kalian kan udah tahu kalau saya nggak suka yang kental. Ini akan saya tambahkan air lagi nih biar nggak terlalu kental. Nah, ini kita aduk terus nih teman-teman. Saya tambah air lagi ya sedikit biar nggak terlalu kental. Nah, ini saya aduk terus sampai dia mendidih, jangan pecah minyaknya. Aduk sampai mendidih. Pindahkan sebelah sini ya. Pindahkan. Jadi kompor itu. Nah, ini diaduk terus nih teman-teman. Jadi kalau masakan itu kalau ditambah dengan ebi, dia punya aroma tuh lebih sedap teman-teman ya, lebih wangi, harum dia. Jadi saya lebih suka ditambahkan ebi daripada ayam ya. Nah, kecuali daging, cuman belum pernah masak pisang pakai daging. Ini saya pakai ebi. Saya masak umbut pun saya lebih suka pakai ebi ya. Nanti saya mau ajak kalian masak umbut pakai iga sapi, itu lebih enak lagi ya. Jangan sabar mengaduknya, dia akan matang. Jadi kalau kita masukkan pisangnya, di saat dia belum mendidih teman-teman, nanti warna pisangnya tuh akan berubah menjadi warna biru. Tapi kalau kita masukkan setelah dia mendidih, jadi pisangnya tuh tidak akan berubah warna ya, seperti itu ya. Ini boleh masukkan pisangnya. Sekarang saya masukkan pisangnya. Ini yang udah saya tambah air masih kental ya teman-teman ya, masih kelihatan dia kental. Oke, kita tunggu sampai masak ya. Kalau kita rasa, baru kita icip-icip apakah garamnya udah terasa. Kalau masih tawar, baru saya tambahkan garam. Ya, nih. Kita masak sampai lembut ya. Nah, ini tadi udah saya icip-icip teman-teman, agak tawar ya. Cuman garamnya pun enggak perlu banyak, cukup segini saja. Ya udah ada rasa-rasa ebi tadi itu, udah bawa asin, cuman enggak terlalu terasa. Nah, seperti ini. Sekarang udah masak ya.
saya angkat dan saatnya mau makan. Apanya saya matikan. Saatnya mau saya sajikan, jadi tidak perlu tempat besar, cukup mangkuk seperti ini aja ya. Makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, penasaran. Ini 28 tahun yang lalu saya merasakan masakan ini. Sekarang saya mau coba masak lagi. Mau coba masak. Saya ingin merasakannya. Masakannya lagi, ingin mencicip lagi. Tapi ini tentunya lebih enak karena dia udah ditambah banyak bumbu. Saya ambil ebinya tadi. Nah, berkata kalau kita masak dengan udang besar teman-teman, udang basah ya, udang galak, udang bajang, pastilah lebih enak. Nah ini ada teman-teman, pisang nipah masak berempah ala Bunda Aji. Silakan dicoba kalau suka, semoga kalian senang ya. Sekarang saatnya saya mau icip-icip. Nah ini dia ada pendampingnya teman-teman, sambal terasi pakai teri tadi ya, kemudian saya ada ikan bakar nih, ikan nila hitam, dan ini ada ikan asin. Oke, sekarang saatnya saya mau icip-icip dulu ya. Jadi saya tuh seperti biasa teman-teman, kalau terlalu kental tidak begitu suka. Jadi yang sedang-sedang saja. Sekarang mau saya icip dulu. Ini untuk makan sendiri, ini tidak ada yang bantu saya makan. Bismillah. Wow, sedang rasanya ya. Jadi saya tidak berani nambahkan garam banyak karena ada ebi. Saatnya mau icip-icip. Buat kalian belum makan silakan ambil nasi di rumah masing-masing. Kita makan sama-sama ya. Nanti saya mau suami saya coba makan, semoga dia mau makan ya. Karena dia bingung lihat pisang kok dimasak aneh-aneh ya, dia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas sekali nih. Kalau kuahnya sih enak. Tapi nggak tahu pisang ini. Ini pisangnya besar nih, jadi apa namanya? Dimasak tuh macam empuk dia. Masih panas. Kayaknya lebih cocok dengan ikan asin lah. Inilah dulu 28 tahun yang lalu saya dikasih makan ini. Sayur pisang dengan ikan teri. Karena saking saya lapar tuh, saya tidak bisa nyantap. Tapi sekarang saya udah selak. Semua saya makan, apapun buat saya tetap enak. Sekarang coba dengan sambal lah ya. Dan sayang saya tidak ada lalapan nih. Suapnya besar. Masih panas. Emang cocok sambal teri. Kalau sambal belacan yang lain kayaknya belum. Ya karena saya merasa waktu itu padannya ini, jadi sekarang saya mau gak bikin seperti itu, seperti yang saya rasa dulu. Sambal teri. Lebih enak dengan ikan asin lah teman-teman rasanya. Lebih nyambung.
Buat yang penasaran boleh coba ya. Enaknya. Makan sendiri pun udah cukup enak. Makannya santai. Rasa ikan bakar loh. Nah, rasanya. Ini ikan nila hitam. Saya bakarnya pakai teflon. Kenapa pakai arang tuh malas saya. Asap, banyak asapnya. Jadi buat saya tuh memang cocok dipadankan dengan ikan asin. Nanti kapan-kapan kita bikin pisang coklat ya. Sekarang kita bikin sayur pisang dulu. Berarti kalau kita masak dengan udang lebih enak lagi. Udang basah maksudnya teman-teman ya. Pakai udang galak ya, udangnya besar-besar. Lebih enak lagi ya. Ini udang ebi itu sebenarnya memang lebih enak untuk campuran masakan. Memang dia lebih enak. Tapi nanti saya mau coba lagi pakai udang basah. Sedap ya, karena dimasak santan kali ya, jadi sedap karena saya penggemar santan sebenarnya. Jadi terasa enak tenangnya, mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti video saya masak dan menemani saya makan. Semoga kalian suka dan silakan dicoba. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Tentunya komen yang baik-baik. Assalamualaikum, bye-bye. Makan ya.